bayi-bayi rohani, tetapi kami butuhkan makanan keras yang akan mendewasakan kami hidup dalam perjanjian yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab Tuhan, bentangkan kebenaran firman-Mu seluas-luas dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu berdiri di atas setiap janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin ya, shalom. Senang sekali saya menyapa gereja Tuhan, Callers dimanapun Anda berada hari ini. Ya, senang sekali karena hari ini hari Minggu, hari gimana kita beribadah, menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah mungkin firman Tuhan yang pernah saudara dengar, tetapi hari ini kita mau dengar kembali dengan sebuah kekuatan yang baru, dengan otoritas ilahi yang baru ya. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Kristen, toko buku rohani, kita pernah melihat sebuah papan papan quotes ya, yang tulisan prayers changing everything. Bahwa hiasan tembok itu berkata bahwa doa itu mampu mengubah segala sesuatu. Kelihatannya sebuah kalimat yang sangat inspiratif sekali, bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Kenapa saya katakan inspiratif? Karena kita meyakini bahwa doa itu mampu merubah apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Tapi pada fakta kenyataan yang kita jumpai, tidak sedikit atau banyak doa orang percaya, doa orang benar ternyata dalam tanda petik tidak merubah keadaan. Saya sadar mungkin salah satu orang yang banyak mengalami doa yang tidak merubah keadaan adalah pendeta-pendeta, gembala-gembala. Banyak ketika jemaat sakit didoakan sembuh malah meninggal. Banyak jemaat ketika didoakan untuk tidak bercerai, mereka bercerai. Fakta yang membuktikan bahwa tidak semua doa orang percaya itu dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah merubah keadaan yang kita doakan. Nah, yang menjadi pembelajaran kita hari ini, saya percaya hari ini kita akan didewasakan dalam level iman yang lebih dewasa. Kalau Tuhan tidak merubah keadaan kita, jikalau doa kita seolah-olah tidak didengar Allah, tidak merubah keadaan kita, tidak merubah situasi kita, sebenarnya apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam rancangannya yang hebat dalam kehidupan kita. Ketika doa-doa kita tidak merubah keadaan. Ketika doa-doa kita tidak didengar oleh Allah dalam tanda petik. Nah, hari ini kita akan belajar 3 perkara yang saya pikir akan meneguhkan dan menguatkan kita. Yang pertama kita lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat 39 sampai ayat ke-44 kita menemukan kebenaran yang pertama, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang lakukan ketika doa kita tidak merubah keadaan kita. Lukas 22 ayat 39 sampai 44 ini cerita tentang di Taman Getsemani. Yang benar Getsemani, bukan Getsamani ya. Beda itu ya. Lukas 22 ayat 39 berkata demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Contoh yang pertama, bagaimana doa yang tidak merubah keadaan, tetapi saya percaya itu bukan sebuah fakta yang mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita.
Justru sebaliknya, ketika doa tidak merubah keadaan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama adalah pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa di sorga, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan murkamu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saya percaya itu menjadi sangat serius sekali. Kenapa? Doa itu menjadi sangat krusial sekali. Karena mungkin seperti orang yang sedang dalam tubir antara hidup dan mati. Sebab kenapa? Di Taman Getsemani ini ketika Yesus berdoa, maka pembuluh-pembuluh darahnya pecah dan darahnya itu bercampur dengan keringat keluar dari pori-porinya. Artinya dalam depresi yang berat, dalam tekanan yang hebat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mudah. Kenapa? Karena ada sebuah struggle, ada sebuah perjuangan antara dia taat kepada Bapa di sorga atau dia mau melakukan kehendakan kemauannya sendiri. Saya percaya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dia bukan karena ketakutan karena dia takut mati. Sebab saya percaya kalau Yesus tidak mau mati, biarpun ditikam oleh tombak orang Romawi, dia tidak akan mati. Tetapi perjuangannya adalah bagaimana dia mau taat kepada Bapaknya. Sehingga dia berkata, ya Bapakku, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Saya tanya, Yesus berdoa di Taman Getsemani berapa kali? Setiap waktu kalau dia ada waktu ke Taman Getsemani. Tetapi peristiwa dalam penyaliban Yesus, dia 3 kali mengucapkan doa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. 3 kali Yesus berdoa mengucapkan kalimat yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang meragukan kuasa doa Yesus? Adakah di antara orang Kristen, anak-anak Tuhan yang meragukan Yesus doanya tidak berkuasa? Saya percaya doanya begitu powerful. Ketika dia berdiri atas perahu, dia menghardik angin topan, maka angin topan itu berhenti seketika. Maka murid-muridnya berkata, siapakah orang ini sehingga angin topan pun tunduk kepadanya? Ketika Yesus berdoa mengangkat tangannya, maka apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan yang tadinya hanya untuk konsumsi beberapa orang, tiba-tiba mengalami mujizat. 5.000 orang makan dengan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Ketika dia berdoa di depan kuburan Lazarus, dia mengangkat tangan dan berkata, Lazarus keluarlah. Maka apa yang terjadi? Lazarus yang sadar jadi bangkai karena sudah 4 hari mati, bisa keluar, bangkit dan hidup kembali. Saya percaya perkataan Yesus perkataan yang penuh dengan otoritas. Perkataan Yesus perkataan yang berkuasa. Maka saya juga percaya doa Yesus juga doa yang powerful. Tetapi pertanyaan yang menariknya adalah, kenapa di Taman Getsemani doanya tidak merubah keadaan? Sampai dia harus mengalami situasi yang genting, bahkan mati dengan cara dipertontonkan, dipermalukan, mati di atas kayu salib. Pertanyaan menarik yang menjadi sebuah kebenaran buat kita hari ini. Kita juga mengalami mungkin situasi yang sama dialami Yesus. Kita mengalami tekanan yang hebat. Kita mengalami problema yang hebat. Kita mengalami situasi yang sukar. Dan doa kita seolah-olah tidak didengarkan oleh Allah. Seolah-olah Tuhan tidak peduli mendengarkan doa kita. Seolah-olah dia berdiam diri. Tetapi percayalah dari kebenaran yang kita peroleh di Taman Getsemani ini. Kita mendapat sebuah kekuatan yang hebat. Yang pertama, ketika doa kita tidak merubah keadaan, ketika doa kita tidak merubah situasi, ketika doa kita seolah-olah tidak dengar oleh Allah, hal yang pertama yang kita dapati, lihat ayat 43-nya. Lihat ayat 43-nya. Alkitab berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, untuk apa? Memberikan kekuatan kepadanya. Fokus Tuhan adalah bukan seberapa besar masalahmu, bukan seberapa berat tantanganmu, bukan seberapa dalam kesulitanmu. Tetapi fokus Tuhan hari ini seberapa engkau punya kekuatan. Sebab kenapa? Jikalau engkau kuat, maka tidak peduli seberapa kekuatan masalahmu, seberapa berat bebanmu, engkau akan dapat memikulnya. Jadi hal yang mendewasakan kita hari ini, perhatikan. Kuasa Tuhan tidak pernah bekerja
hanya karena faktor kasihan banyak masalah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau mujizat Tuhan bekerja hanya karena faktor kasihan, karena kita banyak masalah, maka mujizat terbesar terjadi banyak di rumah sakit. Apalagi di ruang ICU maksudnya. Cuma bisa lihat doang, gak bisa menyamar karena di ruang yang sangat private sekali. Saya percaya otoritas ilahi bekerja bukan karena faktor Tuhan kasihan melihat kita. Tetapi yang Tuhan peduli adalah seberapa kekuatan kita untuk mampu mengatasi masalah itu. Saya pernah buat status di FB, saya bilang begini. Terkadang Tuhan itu menundukkan gelombang supaya kita tenang. Tetapi yang lebih banyak adalah Tuhan membuat kita tenang supaya kita tetap bisa berjalan di tengah badai. Saya percaya hari ini ketika Bapa di sorga, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, darahnya bercampur dengan keringat di dalam kegentaran yang hebat, di dalam ketakutan yang luar biasa. Ternyata hal yang luar biasa, Lukas memberikan catatan dengan sangat detail. Bapa di sorga mengutus seorang malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Hari ini janganlah engkau minta untuk Allah meringankan masalahmu. Tetapi mintalah kekuatan seberapa engkau mampu memikul beban dalam kehidupanmu. Douglas MacArthur pernah bilang, dia seorang panglima perang sekutu, doa untuk anaknya, dia bilang gini, jangan berikan jalan yang mudah untuk anakku, karena kalau dia mengalami masa yang sukar, dia bisa tinggalkan Tuhan. Dia bilang juga lebih baik berlatih, bermandikan keringat daripada berperang bermandikan darah. Artinya lebih baik membangun kekuatan. Hari ini kita sadar virus corona, pandemi COVID-19 adalah bagaimana cara Tuhan membangun kekuatan setiap orang percaya. Sebab Tuhan tidak peduli seberapa besar masalah kita. Selama kekuatan kita lebih besar dari masalah kita, maka kita pasti akan mampu melewatinya dengan segala keadaan kita. Jadi hari ini saya percaya, kalau saudara punya anak kelas 6, lalu dia UAS, ujian akhir, apa UAS itu? Semester, kalau ujian akhir terakhir, zaman kita MTA apa itu? UAN ya, karena ujian akhir nasional. Kalau kita punya anak kelas 6, saudara memilih gurunya memberikan pelajaran kelas 1 supaya lulus, atau saudara memilih mentreatment anak saudara belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya mampu menyelesaikan masalah kelas 6. Saya percaya orang tua yang bijak tidak akan minta penurunan permasalahan jadi ujian kelas 1. 1 tambah 1, 3 tambah 3. Tidak. Orang tua yang bijak akan mentreatment, akan mendidik anak-anaknya punya kekuatan yang lebih untuk mengatasi ujian kelas 6. Sebab kenapa? Kalau dia gak punya kekuatan lebih, maka sepanjang itu pula dia akan ada di bawah bayang-bayang masalah itu. Nah, oleh sebab itu hal yang pertama saya percaya, kekasih-kasih Tuhan, ketika Tuhan berdiam diri, ketika seolah Tuhan tidak mendengarkan doa kita, seolah-olah telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, bahkan seolah-olah ketika masalah yang kita hadapi tidak berubah situasinya, tidak berubah keadaannya, masih seperti apa yang terjadi hari ini, percayalah yang hari ini Tuhan fokuskan kepada kita, bagaimana Dia membangun kekuatan di dalam kehidupan kita. Semakin kita kuat, maka saya percaya masalah bukanlah masalah. Contoh yang sederhana begini. Kalau saudara punya tabungan 100 juta, lalu motor saudara tiba-tiba mogok, dibawa ke bengkel, servisnya 1,5 juta. Saya tanya, 1,5 juta itu masalah nggak buat yang 100 juta? Bukan masalah. Karena apa? Karena kekuatannya lebih besar daripada masalahnya. Tapi sekarang saudara sudah dirumahkan, tidak punya gaji, lalu motor saudara mogok 1,5 juta, tabungan cuma 500.000. Sekarang 1,5 juta itu masalah enggak? Jadi masalahnya bukan berapa besar masalah itu, bukan berapa besar tantangan yang kau hadapi, berapa besar kesulitan kau jumpai. Permasalahannya seberapa besar kekuatanmu yang kau miliki.
Kalau kau memiliki kekuatan yang besar hari ini, maka saya percaya masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menjadi besar di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hari ini fokus, jangan meratapi masalahmu, ratapi seberapa kekuatanmu kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, sehingga kekuatan imanmu, kekuatan manusia rohmu makin kuat, maka kau mampu melewati segala kesukaran yang kau hadapi. Yang kedua, ketika Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak merubah keadaan hidup kita, apa yang dia kerjakan? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Kita belajar tokoh yang kedua yang tidak kalah hebat, seorang pendoa yang hebat, seorang miracle maker yang hebat, yang hari ini juga Alkitab berikan catatan ternyata doanya pun tidak merubah keadaan yang dihadapi. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Alkitab berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi, perhatikan kalimat ini, suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Tentang hal itu utusan iblis yang menggocoh Paulus berkata, ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru semakin kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesakitan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sekalipun bukan salah satu rasul dari 12 rasul yang dididik langsung oleh Yesus. Tapi Paulus ini orang yang luar biasa, yang sangat membekas di hati Bapa di sorga. Pelayanan disertai dengan mujizat yang hebat. Dia miracle maker, dia membuat mujizat yang hebat. Tapi pada satu titik dalam pengalaman rohaninya, dia menerima utusan iblis yang menggocoh seperti di dalam daging dalam hidupnya. Yang dipersonifikasikan oleh banyak penafsir Alkitab, inilah penyakit yang diidap Paulus sampai dia meninggal. Penyakit yang diidap Paulus sampai dia meninggal, artinya penyakitnya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekali lagi, Paulus sudah berdoa 3 kali, berseru kepada Tuhan 3 kali. Kita berdoa baru 1 kali udah putus asa, Paulus 3 kali. Dan apa yang Tuhan bilang, cukuplah sudah kasih karuniaku padamu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku berrela senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kesenangan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus seorang miracle maker juga pernah mengalami situasi yang sama. Dia bergumul untuk penyakitnya, dia bergumul untuk sesuatu yang dia alami. Tetapi kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Padahal ketika dia lakukan untuk orang lain, orang lain bisa sembuh. Ketika dia lakukan pelayanan yang mujizat menyertai, kenapa untuk dirinya sendiri dia tidak mengalami mujizat? Saya pernah dengar kisah seorang tokoh rohani, Smith Wigglesworth ya, Smith Wigglesworth. Dia salah satu raksasa rohani di abad 20 ini kali ya. Sebab dalam pelayanannya hampir 20 orang mati dibangkitkan. 20 orang, saya berdoa 20 orang sakit, alhamdulillah 19-nya meninggal. Enggak bercanda ya. Ini hamba Tuhan yang hebat. Tetapi yang menarik adalah anak perempuannya itu nengel. Itu tuli. Jadi zaman dulu alat bantu dengar nggak seperti sekarang earphone begitu, pakai seperti trompet begitu untuk bantu dengar. Maka orang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa engkau bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari kematian? Sebab kalau dia bikin KKR, dia hebat penyembuhan dengan cara apa? Dia tuh bekas tukang pipa ya, tukang air apa namanya, tukang ledeng. Dia pakai sarung tangan. Orang altar call maju, dia doain bukan tumpang tangan tapi ditinju.
Itu orang mujizatnya hebat. Apa orang bilang bagaimana mungkin orang lain disembuhkan, orang lain dibangkitkan, tetapi anaknya sendiri gak sembuh budak. Maka Smith Wigglesworth bilang begini, bro, itulah buktinya kuasa yang menyembuhkan itu bukan milik saya. Sebab kalau milik saya pasti sembuhkan anak saya terlebih dahulu. Betul ya? Nah seringkali kita lupa bahwa kuasa yang terjadi dalam pelayanan kita bukan milik kita. Itulah sebabnya sama seperti Paulus, ada duri dalam dagingnya supaya hamba-hamba Tuhan yang hebat ini tidak meninggikan diri. Ya, tidak meninggikan diri. Jadi yang kedua saya bilang gini loh, ketika Tuhan tidak mendengar doa kita dalam tanda petik, tidak merubah situasi yang kita hadapi, tidak merubah keadaan yang kita jumpai, bahkan kita menghadapi masa yang sukar, yang kedua yang harus kita yakinkan adalah Allah bukan merubah masalahmu, tetapi Allah merubah pikiranmu. Supaya kau memiliki pikiran positif, supaya kau memiliki pikiran yang benar. Sebab kenapa? Banyak masalah itu muncul ketika engkau berpikir secara negatif. Contohnya sederhana. Di Jakarta adalah kota yang macet. Bagi yang pacaran, naik metro mini macet itu menyenangkan atau menyebalkan? Bagaimana om yang ada di gereja ini? Seneng banget, ngobrolnya makin lama ya betul ya. Tapi kalau yang lagi terburu-buru, macet itu masalah. Jadi sebenarnya masalah bukan pada situasi yang kita hadapi, masalah bukan pada kenyataan yang kita lihat, tetapi masalah ada dalam pikiran kita. Contoh. Kalau saudara sedang liburan, dan saudara ke satu daerah, dan ingat di daerah itu ada kenalan saudara. Pas dekat rumahnya, mobil saudara mengalami sedikit trouble. Lalu saudara tahu rumah saudara, teman saudara itu ya. Lalu turunlah menjumpai teman saudara di rumahnya. Dan di depan rumahnya itu ada jalan totoang. Totoang bahasa Sundanya apa Pak Gus ya? Jalan sepi ya. Jalan sepi gitu ya. Dan di situ ada kuburan angker. Karena ada nenek-nenek umur 77 tahun mati gantung diri karena 7 kali ditolak berondong. Angker banget. Lalu saudara lewat kuburan itu ke rumah teman saudara. Dan itu terjadi pas malam Jumat Kliwon. Jam 2 pagi, itu kejadian jam 11, jam 2 pagi mobil udah diselesaikan sama sopir saudara. Lalu saudara mau pulang balik ke mobil. Sebelum balik ke mobil teman saudara bilang begini, awas hati-hati, di depan ada kuburan angker, nenek-nenek umur 77 tahun mati gantung diri 7 kali karena ditolak berondong 7 kali. Pertanyaannya, sekarang saudara takut gak melewati jalan situ? Takut. Yang pertama kenapa gak takut, waktu pulang kenapa takut? Karena dikasih tahu di situ ada kuburan. Betul ya? Ketika kita nggak tahu maka kita nggak takut. Nah makanya artinya betapa pikiran kita itu menentukan perasaan kita. Pikiran kita menentukan hati kita, pikiran kita menentukan perasaan kita. Oleh sebab itu ketika Allah izinkan masalah, ketika Allah izinkan tantangan, ketika Allah izinkan segala kesulitan yang Dia mau proses dari hidup kita. Bukan sekedar kita bisa taat kepada Allah, tetapi bagaimana merubah konsep berpikir kita. Ketika pikiranmu benar, maka sikap hatimu benar. Ketika pikiranmu benar, maka perasaanmu juga perasaan yang positif. Nah oleh sebab itu Paulus tidak peduli lagi disembuhkan atau tidak disembuhkan. Dia bilang ketika aku lemah, justru aku akan kuat. Aku lebih rela dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran. Oleh karena Kristus. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara memproduksi pikiran yang benar? Engkau harus menjaga apa yang masuk lewat telingamu. Apa yang masuk telingamu menentukan apa yang menjadi pikiranmu. Apa yang masuk lewat matamu itu akan menentukan pikiranmu. Apa yang masuk dalam pikiran kita ditentukan oleh telinga dan oleh mata kita. Oleh sebab itu kalau telinga dan mata kita menentukan perasaan kita, menentukan pikiran kita, maka kita harus mengkonsumsi sesuatu yang benar lewat pikiran kita, lewat mata kita, sesuatu yang benar lewat telinga kita. Bagaimana mungkin Paulus orang yang sakit tidak sembuh, dia bisa bangga dengan Tuhan. Jadi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan hidupmu. Kita semua punya masalah,
kita semua punya pergumulan, kita semua punya tantangan. Kita berpacu hari ini sama-sama bagaimana pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga masalah bukan lagi menjadi masalah. Saya bilang masalah itu menjadi masalah ketika pikiran kita yang salah. Masalah yang sama itu menjadi sesuatu berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu maka yang kedua saya percaya bagaimana cara apa yang terjadi, apa yang sedang Bapak lakukan ketika doa kita tidak merubah keadaan, doa kita seolah tidak dijawab Tuhan, yaitu Dia sedang merubah cara berpikir kita. Yang ketiga kita lihat, apa yang Tuhan lakukan kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak merubah keadaan kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perhatikan ayat 2-nya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya. Perhatikan kalimat ini. Kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi. Jadi Lazarus ini orang yang dikasihi Tuhan ya. Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Perhatikan ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana berada. Tetapi sudah dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Perhatikan saudaraku yang terkasih. Alkitab memberikan sebuah catatan record yang sangat luar biasa tentang Lazarus ini. Lah ketika Lazarus sakit, Marta kirim kabar sama Yesus. Tuhan Yesus, Dia yang Engkau kasihi sakit. Jadi hari ini sebuah kalimat yang menarik adalah dikasihi Tuhan bukanlah sebuah garansi, sebuah jaminan tidak punya masalah. Ya, bukan jaminan tidak punya masalah. Lazarus sakit, tetapi yang menarik lagi adalah dikasihi Tuhan. Tidak selalu serta-merta doanya dijawab secara instan. Kenapa? Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Contohnya begini maksudnya. Kalau Lazarus itu di Jakarta, Yesus di Cikampek. Lalu orang Jakarta datang kasih kabar, Tuhan Yesus, engkau kasihi, Dia yang engkau kasihi yaitu Lazarus sedang sakit. Yesus tidak serta-merta berangkat ke Jakarta. Yesus tidak langsung ketika dengar Lazarus sakit dia merasa urgent ya langsung berangkat. Yang menarik lagi sebenarnya Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-5 atau ke-6 tadi, Yesus sengaja ayat ke-6 ya, Yesus sengaja tinggal lagi 2 hari tempat di mana ia berada. Pernahkah saudara merasa diperlambat dalam bisnis saudara? Kalau saudara ngurus surat ke kecamatan ke apa, jengkelnya minta ampun. Itu bukan sekedar jengkel, itu sampai jengkol dan dongkol. Ya. Kalau ada orang yang kita butuhkan untuk memberikan pertolongan kita dan mereka seolah-olah apatis, seolah-olah tidak peduli, seolah-olah mengulur-ulur waktu, seolah-olah menunda-nunda waktu, maka kita pasti jengkel. Itu terjadi di kehidupan Maria dan Marta dalam kondisi yang kritis, dalam sakit yang begitu berbahaya. Mereka kirim kabar kepada Yesus, tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Kalau Maria dan Marta tahu, mungkin dia bisa kecewa. Kenapa Tuhan menunda-nunda pertolongannya? Tidak mau segera datang. Atau yang kedua, sebenarnya kalau Yesus mau, Yesus di Cikampek, bisa nggak ngomong kepada Lazarus yang di Jakarta? Bukan di sana ya, di sana Jakarta. Dia bilang, hei Lazarus, sembuhlah. Bisa nggak? Saya percaya bisa.
Tetapi kenapa itu nggak dilakukan? Kembali lagi, ketika doa kita tidak merubah keadaan, ketika doa kita seolah tidak dengar Tuhan, saya berkali katakan, ya Allah bukan tidak peduli, Allah bukan lagi tidak mengasihi, tetapi ada sesuatu yang Dia kerjakan. Apa yang dilakukan yang ketiga yang menjadi kebenaran buat kita hari ini, ketika doa kita tidak merubah keadaan, ketika doa kita tidak merubah situasi yang kita harapkan, ketika doa kita selalu tidak dengar oleh Tuhan, yang ketiga kita harus sadar bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Kenapa saya katakan demikian? Marin Marta hanya bisa melihat pada skop, pada cakrawala di mana dia bisa melihat bahwa kesembuhan adalah pertolongan yang dari itu ada Tuhan. Padahal Tuhan dalam kemahakuasaannya dia melihat sebuah frame yang lebih besar, bahwa aku akan melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dia pikirkan, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya tanya, lebih sensasional mana dibangkitkan dari kematian dibandingkan dari kesembuhan? Kesembuhan manusia bisa lakukan, tapi yang namanya membangkitkan orang mati cuma Tuhan yang bisa lakukan. Artinya ada sesuatu yang lebih spektakuler, ada sesuatu yang lebih sensasional, ada lebih sesuatu yang besar, ada yang lebih awesome, amazing daripada apa yang kita pikirkan. Jadi hari ini ketika doa-doamu belum merubah keadaan, ketika situasimu belum berubah, ketika engkau berdoa, maka percayalah yang ketiga, Allah sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya, Allah melakukan sesuatu yang lebih besar pada apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu maka hari ini kasih Tuhan, jangan pernah kecewa hari ini ketika doamu belum merubah keadaan. Jangan pernah jadi putus asa ketika situasi yang kau jumpai tidak merubah keadaan. Sebab ketika Yesus datang kepada keluarga Lazarus bukan disembuhkan tetapi dibangkitkan dari kematian. Hari ini seringkali kita berpikir dengan cakrawala kita. Kalau kita sakit, kita pengen sembuh. Kalau kita punya hutang, pengen lunas. Kalau kita punya masalah, pengen selesai. Padahal Tuhan mau kerjakan hal-hal yang lebih besar. Saudara bisa bayangkan ketika Lazarus dibangkitkan, saya percaya itu 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam, mungkin 1 tahun penuh, itu wartawan ada di rumah Lazarus. Kenapa? Pengen wawancarai, apa sih pengalaman di kuburan, pengalaman di kematian. Maka dia menjadi pemberita Injil yang hebat. Coba kalau sekarang nih ada pendeta yang orang mati lalu dibangkitkan 4 hari keluar dari kuburnya, maka besokannya TV akan semua merecord semua. Artinya dia akan menjadi the man of influence, dia akan mempengaruhi banyak orang. Jadi hari ini mungkin saja sedang Tuhan proses dalam hidupmu dengan doa-doamu yang tidak dengar Tuhan. Maka ketika Tuhan bekerja dengan hebat, orang akan lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, kolors dimanapun berada, 3 perkara yang sulit kita pahami tetapi harus kita imani. Ketika Tuhan berdiam diri tidak mendengar doa kita, berarti Tuhan sedang berperkara dengan kekuatan kita. Yang kedua, ketika doamu tidak dengar Tuhan, tidak merubah keadaan, berarti Tuhan sedang berperkara dengan pikiranmu supaya pikiranmu pikiran yang benar. Yang ketiga, ketika Tuhan tidak mendengar doamu, tidak menjawab permohonanmu, tidak merubah keadaanmu, berarti Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih amazing, lebih spektakuler daripada apa yang kau lihat hari ini. Tetap berjuang bersama dengan saya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ya Tuhan ku percaya, aku percaya.